yang parasit sementara dan parasit sebagai endoparasit yang memang tinggal di situ, utamanya adalah jenis gastropoda yang hidup di saluran pencernaan ikan hiu. Jadi ini kenapa jumlahnya itu sangat banyak, karena ragam habitat dan ragam cara makan, ragam ukurannya itu memang besar itu. Ya, kalau ini dilihat nanti moluska itu mempunyai corak cangkang ya, yang tetap dan sama itu di setiap kelasnya ya. Kalau kelas Pelecypoda ini yang sama pada layar umumnya cangkang dari Pelecypoda itu selalu mempunyai kemiripan. Yang pertama mirip karena jumlahnya selalu 2 itu. Bentuknya juga khas. Ada gigi engsel di bagian bawah cangkang ini yang kita sebut umbu. Itu juga tipenya tertentu pada tiap-tiap jenis Pelecypoda. Nanti di dalam lapisan cangkangnya itu ada bagian yang berwarna agak mengkilap yang kita sebut sebagai lapisan mutiara. Nah, cangkang yang berjumlah 2 ini itu selalu setakup dan simetris. Tapi kalau gastropoda, kepeong-peongan, itu cangkangnya satu umumnya dan berbentuknya memiliki bentuk yang khas juga itu pada setiap kelompoknya. Nah, atas dasar bentuk-bentuk ini, maka moluska sebagai satu benda yang dipelajari dalam biologi itu adalah, kalau ingin pelajari moluska kita harus mempelajari apa yang kita sebut sebagai malakologi. Kalau moluskanya secara umum. Tapi atas dasar cangkangnya itu kita bisa pelajari bagaimana taksonominya, bagaimana cara mengklasifikasikannya. Itu ada di konkologi. Tulisannya biasa konkologi, cuma mempelajari mengenai cangkang moluska itu. Tapi kalau moluskanya secara umum ada di malakologi. Jadi ilmunya ini bisa dibagi 2 atas dasar secara umum moluskanya, secara khusus cangkangnya saja. Cangkang ini nanti mempunyai arti tertentu di dalam berbagai bidang. Nah, kalau lihat sebaran habitatnya, atas dasar kelas yang kita pelajari, ini saya cantumkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kelas. Karena secara umum yang dipelajari di moluska itu kebanyakan hanya 5 kelas. Jadi Cephalopoda, Pelecypoda, Gastropoda, Scapopoda, dan Polyplacopoda. Monoplacopoda dan Aplacopoda ini jarang dipelajari secara detail. Nah, dari 7 kelas ini seluruhnya atau seluruh anggotanya itu bisa dijumpai berada di lautan atau habitat laut. Kemudian yang habitat payau, warnanya agak samar ini, itu hanya dijumpai kelas Gastropoda dan Pelecypoda. Nah, ini sama dengan moluska yang hidup di air tawar dan yang hidup parasit. Jadi yang parasit itu ada yang berasal dari Gastropoda dan Pelecypoda. Ini nanti kita bahas secara khusus. Yang di daratan atau hidup terestrial itu hanya Gastropoda. Jadi kelas lain di luar Gastropoda itu tidak pernah ada yang hidup di darat. Ini secara khusus beberapa waktu yang lalu ada yang berkelekar itu. Pak, saya menemukan cangkang Pelecypoda kerang-kerangan itu di darat. Jadi itu adalah penanda bahwa Pelecypoda hidup di darat. Ya, itu konsep yang salah itu. Saya kira dia serius mengatakan itu, tapi ternyata tidak. Karena cangkang Pelecypoda yang ada di darat itu cangkang Pelecypoda sisa. Entah itu pernah dimakan orang atau memang dibuang di tempat tertentu itu. Sehingga penemuan cangkang itu bukan berarti hewannya hidup di situ. Tapi kalau yang berasal dari laut itu semuanya ada. Karena laut ini merupakan habitat yang menampung semua anggota kelas dari moluska. Nah, kalau dilihat dari sebarannya di seluruh dunia, itu mempunyai sebaran yang amat luas itu untuk moluska atau gastropoda laut. Ini yang khas juga
masing-masing wilayah yang saya tandai dengan pola warna tertentu, itu ternyata juga gastropodanya atau moluskanya itu sangat khas. Jadi tidak mungkin moluska yang ada di Indo-Pasifik yang berwarna merah itu bisa ditemukan di daerah-daerah Afrika atau Amerika itu. Atau yang ada di Australia bisa dijumpai di Afrika atau Amerika atau bahkan di kutub utara atau kutub selatan. Nah, yang punya sebaran kedua terluas itu juga moluska yang berasal dari laut Antartik, ya, itu juga punya sebaran. Alasan kenapa dia mempunyai sebaran yang terbatas, karena hampir seluruhnya moluska laut itu mengawali kehidupannya sebagai plankton, ya, karena larvanya itu bersifat planktonik. Nah, pada saat dia larva, ini mudah terbawa arus, pindah dari satu tempat ke tempat lain, kan ya. Nah, tapi karena umur larva itu terbatas, maka pada saat dia terbawa arus belum mencapai tingkat tertentu, dia tidak bisa mengalami ekdesis, tidak bisa tumbuh dan berkembang sampai besar karena keburu mati itu ya, karena sudah mencapai usia tertentu. Sehingga itu alasannya belum sampai pada tempat yang dituju dia sudah mati, sudah tenggelam dan tidak bisa sampai dewasa. Nah, pertanyaannya timbul, bagaimana kalau yang di Amerika dan di Afrika ini kan jaraknya berdekatan. Nah, ternyata jarak ini juga amat sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik kimia dari habitatnya itu. Ini ternyata lingkungan fisik yang berbeda-beda juga mempengaruhi sebaran dari larvanya itu di sana. Jadi tidak mungkin nanti moluska yang di Indo-Pasifik bisa dijumpai ada di laut Antartik atau laut Arktik, ya. Kecuali daerah transisi itu mungkin bisa. Sehingga nanti buku-buku moluska tertentu yang mempelajari klasifikasi, mempelajari sebaran, itu sangat khas. Jarang sekali ada buku moluska yang mempelajari seluruh jenis moluska yang ada di dunia. Atas dasar ini, ada yang membagi moluska itu atas dasar sebarannya. Ya, jadi ciri karakteristiknya merupakan ciri karakteristik dari jenis-jenis moluska yang ada di perairan tertentu, sama yang laut. Tapi kalau yang darat sudah pasti itu sangat berbeda satu sama lain karena ada batasan tertentu yang merupakan barrier sehingga dia tidak bisa menyebar luas. Nah, sekarang coba lihat ciri karakteristik utama dari moluska. Pertama, ciri yang paling khas itu bahwa moluska mempunyai tubuh lunak, ya, dari kata molis yang artinya lunak, makanya disebut moluska. Dan tubuhnya itu selalu dilapisi lendir. Ini terutama pada kelompok jenis yang berasal dari kelas Gastropoda. Jadi tubuhnya selalu berlendir. Kedua, tanpa segmen tubuh, terus simetri tubuhnya itu selalu bilateral dan berdasarkan perkembangan embrionya itu bersifat lipoblastik. Nanti moluska atau Gastropoda secara umum ini memiliki kaki di bagian ventral dan dilengkapi dengan otot yang amat kuat. Nah, otot kaki ini di samping dia gunakan untuk bergerak, juga untuk melekat pada substrat sangat kuat itu, sehingga kita tidak mudah mengambil moluska yang ada di substrat. Itu harus dengan alat tertentu sehingga kita dengan mudah. Tapi biasanya tubuhnya pasti rusak. Gitu. Nah, di moluska itu juga sudah dijumpai adanya rongga mantel yang berfungsi sebagai pelindung berbagai organ dalam moluska itu, termasuk saluran pencernaan, jantung dan sebagainya. Ya. Nah, saluran pencernaan pada moluska itu umumnya pendek dan berlekuk atau terpilin seolah-olah membentuk huruf U itu. Nanti pilihan ini amat sangat disesuaikan dengan cangkangnya, terutama pada Gastropoda. Tapi kalau pada Pelecypoda, pada kelas yang lain,
cephalopoda dan lainnya itu tidak berbentuk huruf U. Ya. Sistem sirkulasinya, peredarannya itu terbuka, dilengkapi dengan ekstraksi yang jumlahnya 1-7 pasang nefridia seperti ginjal awal ya. Sistem sarafnya itu sudah baik, jadi ada pasangan cerebral saraf, pleura, pedal ganglion, visceral dan lain-lainnya. Ya. Ragam alat pernapasannya itu juga sangat besar. Ada yang bernapas dengan insang, ada yang bernapas dengan pedia, insang awal, ada yang bernapas dengan paru-paru. Tapi sangat jarang moluska yang punya insang dan paru-paru, itu hampir tidak mungkin. Tapi kalau Cnidia itu adanya awal utamanya adalah moluska yang berukuran mikroskopis. Nah nanti moluska itu ada yang berumah 1, ada yang berumah 2, atau bersifat hermafrodit. Jadi oleh karena itu nanti fertilisasinya itu ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, cara fertilisasi seperti ini itu bisa kita lihat pada bekicot itu. Jadi bekicot itu bisa melakukan fertilisasi internal atau eksternal. Biasanya kalau pada akhir musim hujan, itu fertilisasi terjadi secara internal. Tapi kalau pada musim-musim tertentu di luar musim hujan itu umumnya secara eksternal. Nah, organ sensornya yang utama adalah mata. Di bawah mata itu ada tentakel yang kadang-kadang ini digunakan untuk menarik mata ke dalam tubuhnya. Ada organ keseimbangan yang kita sebut litosis dan pradia. Nah, yang aneh di moluska, utamanya jenis-jenis yang hidup di perairan, itu dia mempunyai awal perkembangan yang kita sebut sebagai larva. Nah, larvanya itu bersifat trokopor, dia bersifat planktonik, makanya mudah pindah dari satu tempat ke tempat lain, utamanya dalam bentuk larva planktonik itu. Jadi perpindahan itu secara pasif itu karena terbawa oleh arus. Cuma kalau lingkungan itu dirasa tidak cocok atau lingkungan itu terlalu jauh, maka larva moluska itu tidak dapat mengendap dan tumbuh menjadi dewasa. Atau di tengah jalanan belum sampai pada suatu tempat yang dituju, dia sudah mengalami ekdisis, dan kalau itu tidak sesuai, maka dia akan mengalami kematian. Itu kira-kira ciri karakteristik dari moluska. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi ragam cirinya itu amat berbeda, tapi yang paling banyak memuat ciri-ciri ini adalah kelas gastropoda. Jadi saya ulangi, moluska itu mempunyai 7 kelas ya. Yang paling umum dan paling besar adalah gastropoda. Sekarang kita lihat pembagian klasifikasinya. Jadi atas dasar 7 kelas itu, moluska dapat dibagi menjadi 3 bagian besar untuk memisahkan ke masing-masing kelas. Pertama, atas dasar cangkang yang digunakan. Itu pertama kelas Monocracopora. Ini adalah kelas yang memiliki 1 cangkang. Nah, jenis moluska yang tidak mempunyai cangkang itu kita sebut sebagai Aplacopora. Tapi moluska yang memiliki lebih dari 1 cangkang, umumnya ada 8 cangkang, itu adalah Polyplacopora. Kedua, kita lengkapi dulu yang keempat, itu atas dasar kakinya. Jadi kaki moluska yang terletak di bagian sentral bawah perutnya itu adalah kelas gastropoda. Nah, kalau kakinya itu di sentral tapi berbentuk seperti kapak, itu disebut Pelecypoda. Kelompok moluska yang mempunyai kaki di kepala, seolah-olah di kepala, padahal tidak, itu disebut Cephalopoda. Ini atas dasar kaki. Nah, perhatikan kelas ke-6 yang disebut Pelecypoda ini. Pelecypoda itu bisa juga dibagi atas dasar cangkangnya.
Karena Pelecypoda mempunyai cangkang lebih dari satu, yaitu 2, simetris kiri kanan, maka Pelecypoda juga bisa disebut sebagai bivalvia, yang bercangkang 2. Nah, karena bivalvia atau Pelecypoda itu mempunyai insang yang berlapis-lapis, maka ini juga disebut sebagai kelompok Lamellibranchiata. Jadi branchianya atau insangnya itu berlapis-lapis ke sana. Nah, peralihan dalam tanda petik ya antara pembagian mulut ke atas dasar cangkangnya dan kakinya itu adalah scapupoda. Scapupoda ini kalau dilihat dari katanya, kata-katanya itu scapupoda, poda itu kan kaki. Jadi kakinya itu berbentuk seperti skapel atau pincet itu yang digunakan sebagai alat atau organ untuk menggali substrat. Nah, scapupoda ini merupakan molluska yang cangkangnya satu. Jadi ada lubang di bagian ventral dan dorsal atau anterior dan posterior. Jadi satu ini tidak seperti apa yang kita sebut sebagai monoplacopora. Nanti pada gastropoda juga ada yang cangkangnya satu. Kenapa kok tidak dimasukkan sebagai monoplacopora? Karena tidak memiliki ciri-ciri dari monoplacopora, atau sebaliknya monoplacopora itu tidak mempunyai ciri-ciri seperti yang ada pada gastropoda maupun scapupoda. Itu kira-kira pembagiannya. Jadi simpulan dari ini, maka molluska dapat dibagi menjadi 7 kelas atas dasar jumlah cangkang, kedua letak kaki atau insangnya, lapisan insang, terutama pada Pelecypoda, ya. Atau bentuk kaki dan jumlah cangkang itu biasanya ada di Scapupoda. Oke, ini jelas ya. Nah, nanti masing-masing kelas dari molluska itu dibagi menjadi beberapa subkelas dan beberapa ordo. Ini yang paling banyak adalah dari kelasnya Gastropoda, dibagi 3 subkelas, 13 ordo. Tapi kalau berdasarkan subkelasnya itu yang paling besar adalah Pelecypoda. Ini dibagi 6 kelas dan 10 ordo. Ini atas dasar bentuk cangkang yang ada. Nah, sekarang kita masuk pada kelas Monoplacopora. Ini Monoplacopora merupakan jenis atau kelas dari molluska yang belum lama diketemukan. Ini diketahui jenis ini keberadaannya sejak operasi Galatea, dan nama genusnya diberi nama Neopilina. Jenisnya atau penunjuk jenisnya kita sebut Galatea atas dasar kapal riset penelitian. Jadi ada penelitian yang merupakan Galatea, maka disebut Neopilina Galatea. Nah, ciri khas dari molluska ini, Monoplacopora ini, tubuhnya berbentuk oval, simetrinya adalah simetri bilateral, kemudian di bagian tubuhnya itu masih ada metamerisme yang bersifat internal. Jumlah cangkangnya itu hanya satu dan berbentuk seperti kerucut. Nah, pada cangkang Monoplacopora ini bagian bawah atau bagian atas, atau saya katakan bagian ventral dan dorsal, itu tidak berlubang pada bagian dorsal atau bagian posteriornya. Ini arah cangkang ya, bukan arah badannya. Kalau dari badannya, bagian anterior itu bagian yang ada mulut, yang posterior adalah yang ada anus. Ini merupakan garis lurus di bagian ventral molluska. Kaki itu pipi, ini ada di ventral karena dia melekat pada substrat dengan kuat. Nah, kepala pada Monoplacopora itu biasanya tertutup rongga mantel, tapi mulutnya itu sudah dilengkapi dengan radula untuk mengerut makanan yang ada di substrat dasar. Nah, Monoplacopora itu sejak operasi Galatea
sampai saat ini diketahui ada kurang lebih 6 jenis. Ini hidup di dasar perairan laut dengan kedalaman di atas 50 meter, kalau salah. Nah, yang kelas kedua, yang khas itu atas dasar keberadaan cangkangnya adalah moluska yang tidak memiliki cangkang, yang kita sebut sebagai Aplacopora. Dulu itu Aplacopora disebut sebagai kelompok Solenogaster. Ini mungkin kita pernah menemukan ini, tapi tidak sadar bahwa itu termasuk moluska. Karena apa? Karena tubuh moluska yang tidak mempunyai cangkang itu mirip dengan cacing. Jadi kita mengira itu adalah cacing, padahal itu moluska. Ya, tapi kalau dilihat dari badannya atau di bagian ventral tubuhnya, itu ternyata adanya rongga mantel yang ditutupi oleh mantel yang tebal dan sebagian dipenuhi oleh spikula atau duri-duri yang berkapur. Itu menandakan bahwa dia bukan cacing, karena adanya mantel yang membentuk rongga kita sebut sebagai rongga mantel. Insang dijumpai di bagian kloaka, tersembunyi juga di bagian rongga kloaka atau rongga mantel di bagian belakangnya itu, atau bagian posterior. Kaki kadang-kadang sudah ada tereduksi karena Aplacopora itu umumnya hidup dengan cara membenamkan diri di dalam substrat atau dasar substrat. Jadi sifatnya bisa dioecious, bisa monoecious, tergantung nanti urdunya. Nah, sampai saat ini Aplacopora yang diketahui hidup 250 jenis. Ini tersebar di perairan laut dari kedalaman kira-kira 20 meter sampai dengan 200 meter, tapi umumnya ada sekitar 50 meter itu. Nah, nanti Aplacopora atas dasar ada tidaknya kaki itu dibagi menjadi dua urdu, sama urdu Neomenioidea, dua urdu Hypodermatoidea. Pada urdu Neomenioidea itu memiliki kaki yang sudah tereduksi di dalam celah di ventral tubuh, yaitu di rongga mantel. Tapi kalau Hypodermatoidea, kakinya sudah tidak ada tereduksi sama sekali, dan ini benar-benar mirip dengan cacing yang ada. Kedua, yang membedakan pada Neomenioidea itu bersifat monoecious, kalau Hypodermatoidea bersifat dioecious. Pada urdu Neomenioidea itu yang umum dijumpai adalah genus Neomenia itu. Tapi kalau Hypodermatoidea, ini saya belum pernah menjumpai jenisnya. Yang sering ditemukan itu adalah Hypoderma. Di sini yang saya berikan contoh adalah Hypoderma intrasatumum, yang hidup di substrat yang berpasir. Neomedea juga hidup di substrat yang berpasir, jadi dia hidup sebagai bentik. Ini moluska ya, sekali lagi bukan cacing, karena dia mempunyai rongga mantel yang ada di bagian ventral tubuh. Oke, ini adalah kelas dari Aplacopora. Sampai dengan kelas Aplacopora, ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Ini masih mudah diikuti ya. Saya kira cukup jelas ini ya. Nah, setelah itu kita masuk pada kelas yang disebut Polyplacopora. Polyplacopora ini menandakan moluska ini mempunyai cangkang lebih dari satu, umumnya adalah 8. Polyplacopora dulu dinamakan Loricata. Tubuhnya umumnya berbentuk oval, lonjong atau elips, dan tipis. Nah, yang khas pada Polyplacopora, cangkangnya itu ada 8 buah. Kadang-kadang berdiri sendiri, satu sama lain itu saling lepas, tidak terkait dengan erat,
atau tersusun rapi seperti genting. Jadi ini cangkangnya tersusun tumpang tindih seperti genteng. Nah, yang khas juga pada Polyplacopora itu lihat kakinya. Pada kaki Polyplacopora itu kakinya pipih, lebar, dan memiliki otot yang kuat. Karena kaki ini digunakan oleh si Polyplacopora untuk melekatkan diri di substrat, tidak bergerak bebas pindah satu tempat ke tempat lain, tapi dia menetap dan menggerus permukaan batuan dengan radula yang ada di mulutnya itu. Sehingga kalau ingin mencari Polyplacopora, itulah cari di tempat-tempat yang mempunyai substrat keras, bukan substrat pasir. Sehingga nanti Polyplacopora banyak kita jumpai di pantai dengan substrat batu-batuan atau karang yang bukan drenching, karang keras banyak sekali dijumpai adanya Polyplacopora. Nah, Polyplacopora itu mempunyai mantel yang mengelilingi cangkang. Ini di bagian kiri kanan atau seputar cangkang itu ada mantel. Kadang-kadang pada mantel ini dilengkapi oleh duri-duri atau spina yang terbuat dari kapur dan bersifat agak keras gitu ya. Nah, di bagian sentral itu bisa terlihat adanya insang di bagian kiri dan kanannya. Itu jumlahnya ada sekitar 6-80 pasang, tergantung pada jenisnya. Nah, nanti kaki ini dilengkapi, sekali lagi dilengkapi otot yang amat kuat, karena dia harus melekatkan atau menempel dengan substratnya sangat kuat. Kita tidak mudah mengambil meluka dengan tangan tanpa bantuan alat tertentu untuk mencukainya. Nah, nanti pada Polyplacopora ini sudah hampir seluruhnya hidup di air, walaupun dia menempel pada substrat, itu memiliki larva yang kita sebut sebagai trochopur. Nah, larva ini bersifat planktonik. Dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara pasif. Produksinya monoecious. Nah, sampai saat ini sudah diketahui, dikenal kurang lebih ada 600 jenis dari Polyplacopora yang hidup di lintakan intertidal, karena dia menempel pada substrat sehingga mudah dijumpai. Nanti Polyplacopora dibagi menjadi ordo Lepidopleura dan ordo Phytonida. Ordo yang paling mudah dikenali dan paling mudah diperoleh itu adalah ordo Phytonida. Bedanya pada ordo Lepidopleura itu cangkang yang ada itu tidak tersusun secara tumpang tindih seperti susunan genteng. Tapi kalau Phytonida itu cangkangnya tersusun tumpang tindih seperti genteng. Nah, jadi kalau ingin melepas cangkang dari anggota dua ordo ini, itu yang paling mudah pada ordo Lepidopleura. Tapi kalau pada Phytonida ini agak sulit karena cangkangnya tersusun rapi dan saling tumpang tindih. Contoh dari ordo Lepidopleura yang paling banyak dijumpai itu adalah Lepidopleurus. Ini banyak dijumpai dan menempel pada substrat-substrat keras. Tapi kalau Phytonida ini menempel pada substrat tidak hanya keras, tapi juga yang agak dengan substrat yang mempunyai permukaan tidak terlalu halus, gitu. Itu bisa dijumpai dan paling banyak dijumpai di perairan dangkal, namanya pantai. Ada ordo Phytonida yang mempunyai bentuk agak khas, yaitu Isnophyton. Walaupun cangkangnya tersusun tumpang tindih, nanti di sekitar girdle atau bagian yang mengelilingi cangkang itu tidak dilengkapi oleh spina itu duri-duri, dan dia agak halus.
Itu yang kita sebut sebagai isnokiton. Ya. Ini yang paling banyak dijumpai adalah jenis kiton. Jadi bedanya susunan cangkangnya itu ada yang berbentuk seperti genting, ada yang tidak. Ini Polyplacopora. Kemudian yang khas atas dasar penggolongan jumlah cangkang yaitu 1 dan kaki. Jadi Scapopoda itu cangkangnya tunggal atau 1 seperti tanduk atau gading. Tapi yang khas pada cangkang ini ada bukaan di bawah atau di bagian ventral dan bagian dorsal, atau bagian anterior dan posterior. Nah, bukaan cangkang ini yang berlubang 2 itu digunakan untuk mengalirkan air yang diperoleh di bawah substrat dan dikeluarkan ke atas melalui bagian posteriornya, termasuk sisa-sisa bekas makanan yang harus dibuang. Karena Scapopoda ini hidup membenamkan diri pada substrat pasir. Yang khas pada Scapopoda itu kepalanya memang tidak jelas, tanpa ada mata dan insang. Mulut pada Scapopoda itu dikelilingi oleh bagian yang berbentuk seperti tentakel. Dan di ujung tentakel itu ada tonjolan-tonjolan yang digunakan untuk mencari materi organik di dalam dasar substrat. Ini yang kita sebut sebagai captacula. Kemudian kakinya ini digunakan untuk menggali substrat. Oleh karena itu kakinya berbentuk seperti skapel yang kuat yang digunakan untuk menggali. Scapopoda ini berumah 2, gonadnya tunggal. Larvanya ini berbeda dengan larva sebelumnya, yaitu bersifat veliger. Nah, larva veliger ini mirip dengan larva yang dimiliki oleh Pelecypoda. Dia seolah-olah larva itu memiliki sayap di kiri dan kanan yang digunakan untuk bergerak, tetapi tidak bisa melawan arus. Nah, tapi kalau larvanya dari Gastropoda atau kelas lain, Nochlacopora itu bersifat berkumpul. Ini Scapopoda hidup di perairan dangkal, utamanya adalah perairan-perairan yang masih memiliki cahaya matahari. Diketahui sampai saat ini kurang lebih ada 350 jenis. Dan contoh yang paling mudah dijumpai itu adalah Dentalium. Mungkin kita pernah menemukan atau sering menjumpai cangkang dari Dentalium. Itu bentuk cangkangnya seperti gading memang, berukuran sampai dengan 5 cm atau ada yang berukuran 10 cm walaupun ini jarang. Ini tersebar di perairan dangkal atau pantai berpasir. Coba kalau jalan-jalan menemukan cangkang seperti itu adalah cangkang dari Scapopoda. Kita mengira ini bukan moluska. Sampai pada kelas Scapopoda, ada yang ingin ditanyakan? Ini masih jelas ya? Kita lanjutkan pada kelas Gastropoda. Ini merupakan moluska yang mempunyai anggota terbanyak. Dari katanya, maka Gastropoda itu merupakan moluska yang memiliki kaki yang terletak di bagian ventral atau perutnya itu. Jadi seolah-olah Gastropoda itu bergerak pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan batuan kaki yang ada di perutnya. Atau Gastropoda pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan gerakan perutnya yang sering digunakan untuk menjelaskan istilah kata-kata Gastropoda. Jadi ciri yang paling umum pada Gastropoda itu sama dengan ciri umum pada moluska, yaitu tubuhnya simetris. Tapi yang khas pada Gastropoda itu nanti bagian tubuh dan bagian-bagian dalam tubuhnya itu terpilin atau terputar membentuk pilinan sesuai dengan cangkang yang dia
gunakan sebagai perlindungan ya. Jadi nanti cangkangnya itu kan membentuk pilihan, ada yang terpilih arah putarannya searah jarum jam, atau ada yang sebaliknya berlawanan dengan jarum jam. Nah, putaran cangkang gastropoda yang searah jarum jam itu yang kita sebut sebagai dekstral. Tapi kalau putaran cangkangnya itu berlawanan dengan jarum jam, itu kita sebut sebagai sinistral. Jadi putarannya ke kanan atau ke kiri. Nah, pada gastropoda yang khas pada kepalanya itu adanya tentakel yang jumlahnya pasang atau 2 pasang. Dan cangkang bila dijumpai maka umumnya jumlahnya 1 dan berbentuk spiral gitu yang terpilih. Ini kenapa gastropoda pembagiannya atau dasar klasifikasinya tidak didasarkan atas cangkangnya, tapi pada kakinya. Karena gastropoda ada yang tidak memiliki cangkang. Kaki yang ada pada gastropoda itu umumnya adalah lebar dan pipih. Gastropoda bisa bergerak bebas, kadang-kadang cukup jauh pergerakannya, tapi dia tetap tidak bisa melawan atau menentang arus itu, kecuali bagi gastropoda yang sebagian bersembunyi di dasar substrat. Nah, nanti pada gastropoda ini mempunyai alat nafas yang agak beragam. Kalau dia memiliki insangnya itu berjumlah sepasang atau 2 pasang insang. Ini bukan 2 insang. Ada insang sekunder dan ada insang primer. Atau gastropoda bisa bernapas dengan paru-paru. Ini gastropoda yang hidup di daratan gitu ya. Bernapas dengan paru-paru. Jumlah nefrigianya ada 1, 2. Sifat yang ada pada gastropoda untuk reproduksi itu ada yang bersifat monoecious atau dioecious. Fertilisasi atau pembuahannya bisa internal dan eksternal. Tadi sudah saya berikan contoh terjadi pada begicot yang paling mudah dilihat. Jadi sampai sekarang dijumpai ada 40.000 jenis. Nah ini tolong diperhatikan, itu tadi saya katakan pada moluska itu kan ada 10.000 jenis. Kok ada 10.000 jenis untuk moluska, padahal di gastropoda sendiri itu diketemukan jumlah jenisnya itu kok sampai 50 ya. 40.000 jenis. Ini kan 4 kali dari jumlah moluska. Ini yang salah di mana? Ya lihat spesies dari Pelecypodanya. 10.000 ini ada 40.000. Padahal di kelas-kelas lain itu jumlah spesiesnya kan sedikit ya. Monoplacopora hanya 6 yang diketahui, Aplacopora hanya 250, kemudian Polyplacopora ada 600, dan Scapopoda itu ada 350. Ini kata-kata 40.000 jenis, ini harusnya ada 4.000 jenis yang diketahui. Ya. Tersebar merata, ada di setiap habitat yang ada di muka bumi itu. Jadi habitatnya beragam, ada yang hidup di laut, air tawar, air payo, dan terestrial. Ini semua habitat bisa ditemukan adanya gastropoda. Nah, nanti gastropoda dibagi menjadi beberapa substrat dan urdu, umumnya 3 substrat. Ini ragam gastropoda yang hidup di laut. Ini saya ambil contoh yang hidup di laut karena hampir semua anggota kelas gastropoda bisa ditemukan di laut. Jadi yang gastropoda yang berukuran mikroskopis itu dari kelompoknya Pteropoda dan Heteropoda. Ini bersifat planktonik, dan pada Pteropoda itu sangat khas karena dia mempunyai
seolah-olah bentukan seperti sayap di bagian sentralnya yang digunakan untuk berenang. Dicoba googling ya, cari istilah angel opening, itu merupakan Pteropoda yang merupakan moluska atau gastropoda planktonik. Yang kedua, yang khas lagi, pada gastropoda itu kan mempunyai cangkang tunggal, tapi ada gastropoda yang tidak mempunyai cangkang. Ini kenapa pembagian kelas atau ciri kelas gastropoda itu tidak didasarkan pada cangkangnya. Karena kalau didasarkan pada cangkang, ternyata ada gastropoda yang tidak memiliki cangkang. Pertama, gastropoda yang memiliki cangkang tapi sudah tereduksi dan sisa cangkang atau bagian kecil dari cangkangnya yang terbuat dari kapur itu ada di dalam rongga mantel. Nah, ini lihat di aplesia, secara umum kita sebut sebagai sea hair, itu terlihat jelas itu cangkangnya. Tapi pada nudibranchia itu tidak ada cangkangnya lagi. Ini gastropoda tanpa cangkang. Yang lain-lainnya itu gastropoda memiliki kekhasan karena cangkangnya selalu terpilin searah putaran jarum jam. Ini semua gastropoda yang hidup di laut. Tapi kalau untuk yang di daratan atau terrestrial, ada yang memiliki cangkang di arah putarannya ke kiri. Ke sana. Ini sampelnya ada. Kita mempunyai beberapa yang kita koleksi di slide bawah itu. Yang merupakan koleksi moluska atau cangkang moluska secara umum. Itu ke sana. Nanti di dalam cangkang ini itu hidup biotanya. Nah, cangkang digunakan oleh si gastropoda untuk melindungi diri dari musuhnya atau predatornya. Tapi cangkang-cangkang yang demikian atau yang dia gunakan sebagai alat pelindung diri itu juga ada yang dilengkapi dengan operculum, yaitu penutup cangkang, atau tanpa operculum. Untuk gastropoda darat ini umumnya cangkangnya tidak dilengkapi dengan operculum, tapi dengan lendir atau selaput lendir, sehingga kalau cangkangnya itu ada atau kita jumpai cangkang gastropoda darat pada saat kemarau, itu selalu dilapisi oleh lendir yang mengeras. Tapi ada cangkang gastropoda yang tanpa penutup cangkang. Contohnya pada Haliotis atau abalon, itu cangkangnya tidak ditutupi oleh operculum. Kalau gastropoda yang hidup di air tawar, hampir seluruhnya cangkangnya memiliki operculum, ya, itu penutup cangkang. Nanti di konkologi itu kita belajar mengenai bentuk-bentuk operculum dari gastropoda, ya, kira-kira. Nah, subkelas pertama dari gastropoda yang kita sebut sebagai Prosobranchia atau Streptochenopleura. Pleura ini bukan neura, pleura ini. Ini merupakan subkelas gastropoda yang bukaan mantelnya di bagian anterior itu berisi insang dan jantung. Jadi jantungnya ada di rongga mantel, tapi letaknya di anterior, bukan ke arah posterior. Nah, nanti di kepala itu dilengkapi oleh sepasang tentakel yang digunakan sebagai alat raba itu. Nah, pada Prosobranchia ini rongga visceralnya, bagian dalamnya, itu sudah terpilin membentuk sudut 180 derajat, ini sesuai dengan pilinan pada cangkangnya. Oleh karena itu, sarafnya itu juga sudah terpilin, gitu. Seolah-olah membentuk seperti angka 8 yang berputar menyesuaikan cangkangnya. Ya. Organ seksnya ini sudah terpisah, berarti ada yang jantan, ada yang betina. Nah, contoh dari subkelas Prosobranchia ini contoh genus yang saya berikan adalah contoh-contoh genus yang mudah dijumpai di habitatnya, ya. Jadi dari sekian contoh ini yang hidup di air tawar adalah pertama adalah Pila,
Yang mudah adalah Phila scutata, kemudian Bellamia javanica, dan Brutia. Itu adalah jenis gastropoda yang dijumpai di perairan tawar. Nah, sisanya itu dijumpai di perairan laut. Yang terkenal dari perairan laut yang sekarang juga sudah mulai jarang dijumpai itu adalah Trochus ya. Karena Trochus ini cangkangnya banyak digunakan sebagai alat perhiasan atau bahan perhiasan, dan dulu pernah digunakan secara besar-besaran untuk kancing baju. Yang kedua yang terbanyak juga bisa dijumpai itu adalah Nerita. Ini kelompok jenisnya banyak sekali, dan termasuk di sini yang merupakan gastropoda yang mempunyai bisa itu, karena bisa ini dihasilkan dari gigi radula yang sudah berubah fungsi menjadi alat seperti panah itu. Seolah-olah moluska ini menyengat gitu. Itu ada pada Onus, merupakan moluska yang berbentuk seperti kerucut ya, atau seperti corong. Ini banyak ada di perairan dangkal, sehingga sedemikian berpisahnya radulanya itu yang berubah menjadi panah, itu bisa membunuh atau membuat ikan-ikan itu menjadi seolah-olah seperti pingsan gitu, dan baru dia konsumsi ikan. Jadi konus ini murni adalah pemakan hewan itu, yang bersifat karnivor. Jadi dia membunuh dan mengejar mangsanya. Yang lainnya umumnya bersifat herbivore, kira-kira yang mudah dijumpai. Yang kedua, subkelas Opistobranchia. Opistobranchia ini atas dasar insang. Insangnya tadi pada Prosobranchia itu dijumpai ada di bagian anterior. Pada Opisto itu juga di anterior, tapi pembagian insangnya juga pembagian insang yang ada di anterior itu juga dilengkapi pada adanya satu rongga auricle dan satu nephridium. Itu satu bagian ada di bagian anterior dari rongga mantelnya, tapi kalau pada Prosobranchia itu hanya insang dan jantung saja. Yang kedua, cangkangnya umumnya pada Opistobranchia itu sudah tidak terlihat lagi karena sudah tereduksi di dalam rongga mantel. Dan sifat reproduksinya itu adalah monosius, bukan dioecious lagi. Nah, contoh dari Opistobranchia yang mudah dilihat itu ada pada Apresia ya. Apresia ini mudah dijumpai. Itu insangnya sudah cangkangnya itu sudah tidak terlihat lagi karena sudah tertutup mantel, dan kalaupun ada itu sudah tereduksi sedemikian rupa sehingga bentuknya sudah amat kecil. Nudibranchia ini tanpa insang, dan ini mudah dijumpai di daerah terumbu karang. Dan contoh dari Opistobranchia yang dijumpai sebagai plankton atau bersifat planktonis itu ada pada Limacina, Chryseis, Plion, dan Theopsis. Ini bersifat planktonis, hidup sebagai plankton. Ya. Tapi yang lainnya ini bersifat non planktonis karena berukuran lebih besar. Ini contoh dari kelas Opistobranchia. Yang subkelas berikutnya yang disebut Pulmonata. Ini murni gastropoda yang hidup secara terestrial. Jadi cangkangnya berbentuk spiral, atau pada Pulmonata itu ada anggota yang tidak memiliki cangkang. Itu yang kita sebut sebagai, yang orang Sunda mengatakan yang berasal dari Jawa Barat itu disebut limusacred. Kepala jelas terlihat, dilengkapi adanya 1 atau 2 pasang tentakel. Bernapas
Karena dia hidup secara terestrial itu murni dengan paru-paru. Rongga mantel ada di bagian anterior dan biasanya tertutup oleh cangkangnya. Nah, pulmonata nanti bersifat monoesis, monoecious, dan bersifat hermafrodit. Ciri yang berikutnya, atas dasar retak tentakel atau sifat tentakel itu dibagi menjadi stilomatophora dan basomatophora. Pada stilomatophora ini tentakelnya ada 2 pasang dan bersifat retraktil, jadi bisa dimasukkan, bisa dikeluarkan. Seperti kita memasukkan atau memendekkan antena dan memanjangkan antena, dan itulah sifat retraktil. Dan biasanya di ujung tentakel itu terdapat mata. Tapi kalau basomatophora ini tidak bersifat retraktil. Walaupun ada mata, tapi tidak terletak di bagian ujung, tapi terletak di dasar tentakelnya. Nah, stilomatophora ini merupakan contoh dari gastropoda yang hidup di darat atau bersifat terestrial. Salah satu contohnya adalah bekicot atau keong ratun atau Achatina pulica, itu sudah umum digunakan, atau si limusaker gitu yang dijumpai di kebun-kebun sayurnya karena dia bersifat hama itu. Limusakeres ini merupakan jenis gastropoda yang tidak memiliki cangkang lagi, dan dia merayap dari satu tempat ke tempat lain dengan meninggalkan jejak yang berwarna putih keperak-perakan. Nah, karena demikian, maka limusakeres yang mempunyai nama latin Pelicaulus itu dikira adalah lintah itu, dan sering dibunuh. Padahal dia bukan lintah, karena tidak termasuk di dalam Annelida. Kalau basomatophora ini hidup di air tawar. Yang paling mudah dijumpai pada air tawar itu adalah Indoplasmorbis. Indoplasmorbis ini sering dijumpai menempel pada tanaman-tanaman air. Ini di situ Agathis yang paling dekat saja dengan kampus itu banyak dijumpai adanya Indoplasmorbis. Bentuk cangkangnya diskoidal, terpilin tapi tipis, tidak terpilin seperti halnya pada cangkang bekicot. Ini tipis sekali. Kadang lebih tipis lagi yaitu pada Giraurus, cuma ukurannya jauh lebih kecil. Nah, yang mirip dengan cangkangnya bekicot tapi ukurannya jauh lebih kecil itu adalah Limnaea. Ini juga seluruhnya ada di tanaman air yang ada di Agathis. Nah, pada basomatophora ini kadang-kadang di samping dia bernapas dengan paru-paru, itu adanya insang sekunder. Jadi dia bisa hidup beberapa saat di atas atau di luar air. Tapi kalau bekicot itu tidak bisa hidup di dalam air. Yang mungkin kalau dia membutuhkan air itu hanya sekedar untuk pelembab dari habitatnya. Umumnya mencari bekicot itu mencari di tempat-tempat yang lembab, itu jangan dicari di tempat-tempat yang kering. Itu bekicot ini banyak dijumpai di kampus, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Baik, sampai sini ada yang didiskusikan. Juga yang sering banyak ditanyakan itu bekicot ini apakah beracun, sehingga orang mengatakan itu adalah yang racun. Ini satu hal yang salah sebetulnya. Bekicot itu tidak beracun sama sekali. Bahkan lendir yang dihasilkan oleh si bekicot itu banyak digunakan sebagai obat luka karena dia mempunyai efek menyembuhkan gitu ya. Yang kedua, bekicot ini bisa melindungi gigi atau bisa digunakan sebagai alat pelindungan diri terhadap benda-benda yang tajam.
Jadi kalau bekicot itu diletakkan pada satu sisi pisau yang tajam, maka dia bisa berjalan ke merayap di atasnya tanpa terluka itu, karena perlindungan dari lendirnya. Tapi kalau yang hidup di air ini lendir yang dihasilkan tidak sebanyak lendir yang dihasilkan oleh Gastropoda yang hidup terrestrial, kira-kira. Dan sekarang ini bekicot sudah mempunyai nilai ekonomi yang agak tinggi karena ternyata bisa dikonsumsi itu. Jadi bagian tubuh dari bekicot itu sudah bisa dikonsumsi secara besar-besaran. Bagi mereka yang berasal dari Kediri ini sekarang sudah umum. Mengelola bekicot ini menjadi sate, keripik dan sebagainya. Bahkan di Prancis ini juga sudah umum dikonsumsi orang yang kita sebut sebagai escargot bekicot. Nah, ditanyakan apakah tidak menggelikan makan bekicotnya. Nah, lepas dari apa yang dikonsumsi itu, bekicotnya dari mana itu? Kalau bekicot dari alam bebas itu mungkin bisa diperoleh di tempat-tempat yang tidak kita sukai. Tapi kalau bekicot hasil budidaya itu mungkin relatif bersih ya, karena kita tidak tahu. Jadi cara pengelolaannya saja yang digunakan untuk konsumsi bekicot. Di ini ordo atas dasar tentakelnya. Nah, selain kelas Gastropoda yang mempunyai anggota terbanyak, itu ada juga kelas Pelecypoda ini. Pelecypoda ini merupakan moluska yang pembagiannya bisa didasarkan pada cangkang yang kita sebut sebagai bivalvia, bisa disebut atau didasarkan pada kaki yang berbentuk seperti kapak yang kita sebut sebagai Pelecypoda, atau atas dasar insang yang berlapis-lapis yang kita sebut sebagai Lammeribranchiata. Jadi pembagian kelas dari moluska yang termasuk Pelecypoda itu didasarkan pada kakinya. Dulu didasarkan pada cangkang, makanya disebut kelas bivalvia. Atau pada insang yang kita sebut sebagai Lammeribranchiata. Tapi agar tidak mengacaukan pembagian moluska atas dasar cangkang, maka pembagian itu digunakan atas dasar kakinya, seperti pada Gastropoda. Oke. Nah, tubuh Pelecypoda ini ciri khasnya itu adalah pipi bilateral dan kepalanya sebetulnya tidak sempurna itu, karena tidak mudah melihat mana kepala dari Pelecypoda. Nah, di samping tertutup oleh cangkang juga tertutup oleh mantel dia, tanpa mata, tanpa paring, apalagi rahang atau radula, dan tentakelnya juga tidak dijumpai pada Pelecypoda. Nah, pembagian Pelecypoda atas dasar cangkangnya itu berdasarkan bentuk cangkang yang umumnya bersifat simetris itu. Jadi simetris karena belahan cangkang kiri dan tangan kanan itu mirip satu sama lain, hanya berlawanan ya. Kemudian atas dasar insang yang berlapis-lapis itu kita sebut sebagai Lamellibranchiata. Mantel amat besar pada Pelecypoda karena ini digunakan untuk melindungi insang dan organ dalamnya. Nanti mantel itu terbagi menjadi dua, ada lobus atau rongga kanan, rongga kiri. Sistem sarafnya juga sudah baik, ada ganglion cerebral, ada pleura dan sebagainya. Nah, Pelecypoda umumnya bersifat diesis atau dioecious. Larvanya merupakan larva peliger. Ini larva dari Pelecypoda yang mempunyai kaki yang seolah-olah berperan sebagai sayap, atau Glossidium. Glossidium ini larva dari Pelecypoda yang bersifat parasit sementara pada hostnya tertentu. Nah, Pelecypoda ini hidup di air tawar, air laut, dan sebagian
ada di air payau dengan cara hidup yang amat beragam. Jadi beragam di sini adalah ada pelecipoda yang menempel pada substrat, ada pelecipoda yang membenamkan diri pada substrat, ada pelecipoda yang menempel pada benda-benda di kolom air, tapi juga ada yang menempel pada substrat dengan batuan yang keras. Jadi dia bisa membenamkan diri di batu karang atau di dalam batu karang. Contohnya yang paling mudah itu adalah jenis-jenis lidaknya. Nah, ini juga ada kesalahan, mohon nanti dilihat apakah benar ini ada 20.000, karena Mollusca sendiri katanya ada 10.000. Bisa juga Mollusca itu secara umum ada 100.000 jenis yang dikenal, dan jumlah masing-masing jenis dari Gastropoda dan Pelecypoda ini nanti tolong dilihat kembali. Saya tidak tahu apa karena ini menggunakan textbook umum yang apa namanya tidak mencantumkan jumlah jenis secara pasti. Kelas Pelecypoda. Nah, Pelecypoda ini nanti dibagi menjadi 6 subkelas dan beberapa ordo. Ini ragam Pelecypoda yang hidup di air laut, di bagian atas jenis-jenis Pelecypoda yang hidup di air laut. Lihat cara hidupnya. Ada yang membenamkan diri di dalam substrat, itu adalah contohnya polas. Ini dianggap merugikan karena polas ini bisa berukuran amat besar dan ada bagian atau apa namanya katupnya yang mengeluarkan cangkang yang kita sebut sifon, itu mengeras di sifonnya sampai ke permukaan air. Nah, ini bagian-bagian sifon yang ada di Pelecypoda. Tapi pada polas sifonnya itu mengeras gitu. Dan dia mempunyai ukuran yang juga amat besar, ada yang sampai ukuran kaki manusia dewasa. Dan ada Pelecypoda yang hidup menempel pada substrat, ini yang katakan tadi menempel pada substrat keras. Contohnya Michilus, itu dengan benang bisus dia menempel pada substrat keras. Tapi dengan benang bisus ini ada yang menempel pada substrat atau dasaran substrat. Bahkan bisa menembus bebatuan atau batu karang yang keras. Contohnya adalah jenis-jenis Tridacna. Tapi yang amat merugikan pada Pelecypoda itu yang menggolongi atau melubangi kayu yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun perahu atau dermaga. Jadi itu dilubangi oleh si Pelecypoda, utamanya dari jenis Teredo, itu sehingga menimbulkan lubang-lubang pada kayu dan itu sangat merugikan itu karena menjadi tapuh. Yang secara umum Pelecypoda yang dijumpai itu yang hidup di dasar perairan, umumnya dasarnya pasir. Tapi ada Pelecypoda yang bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggerakkan atau membuka tutup cangkangnya, itu pada pekten. Nah, Pelecypoda yang khas yang menempel pada akar itu adalah Ostrea atau Crassostrea. Ini umumnya yang kita sebut sebagai tiram bakau. Nah, Mollusca yang hidup sebagai Pelecypoda dan hidup sebagai parasit itu juga ada. Pertama adalah jenis-jenis Pelecypoda yang hidup di air tawar. Umumnya dia menghasilkan larva dan larva itu mempunyai gigi-gigi pada ujung-ujung cangkangnya yang dia gunakan sebagai alat untuk mengkaitkan diri atau melekatkan diri pada insang ikan. Jadi ikan ini merupakan host sementara dari larva Gastropoda. Nah, nanti setelah dia tumbuh membesar, dia melepaskan diri dan mengendap pada substrat dan tumbuh menjadi Pelecypoda dewasa. Ini contoh yang mudah kita jumpai dulu itu adalah kijing. Dan kijing itu
mempunyai larva yang menjadi parasit sementara pada ikan mujair atau ikan nila. Ini dijumpai di kolam-kolam perairan tawar yang menjadi parasit sementara. Ini tidak merugikan, ikannya juga tidak merasa dirugikan. Kita yang memakan konsumsi juga dirugikan karena biasanya ini akan mati pada suhu tertentu. Dan ikan tidak dirugikan karena dia akan melepaskan diri menjadi Thalassopoda dewasa. Jadi larva ini disebut Glossidium. Secara umum larva dari Thalassopoda itu yang kita sebut sebagai veliger. Bedanya dengan Tocopur, veliger itu mempunyai kaki yang digunakan untuk bergerak di dalam kolom air seolah-olah berperan sebagai sayap. Nah, sayangnya ini dipelajari di planktonologi. Subkelas dari Thalassopoda yang pembagiannya atas dasar bentukan gigi engsel, yaitu disebut subkelas Paleotaxodonta. Ini gigi engsel pada cangkangnya itu termasuk kelompok Taxodon. Taxodon itu mempunyai gigi engsel yang besar pada cangkang yang berperan sebagai alat atau organ untuk mengkaitkan antara belahan cangkang kiri dengan cangkang kanan, seperti halnya engsel pada pintu. Kedua, ciri yang juga khas pada Paleotaxodonta. Jadi saya ingatkan ya, Paleotaxodonta itu pembagian subkelas Thalassopoda atas dasar giginya. Gigi apa? Gigi yang ada di engsel itu. Kedua, setelah cangkang kiri dan cangkang kanan dikaitkan satu sama lain berdasarkan bentukan engselnya atau taxodontanya, maka fungsi untuk membuka dan menutup cangkang itu dilakukan oleh otot aduktor. Nah, otot aduktor ini kan melekat pada kedua belahan cangkangnya. Itu kalau sudah kita lepas atau Thalassopodanya sudah mati, itu masih ada bekas otot aduktor yang tersisa pada cangkangnya. Nah, otot aduktor itu atau bekas otot aduktornya itu bisa berukuran sama atau tidak sama itu. Bisa hanya satu atau dua otot aduktor. Jadi ada otot aduktor anterior, ada otot aduktor posterior. Nah, kalau ukurannya sama, ini pada Paleotaxodonta, bekas otot aduktornya itu disebut isomiaria. Ya. Tipe insangnya ini masih merupakan insang perkembangan awal kita sebut sebagai Prosobranchia. Contoh dari Paleotaxodonta yang mudah dijumpai itu ada di Nucula. Sayangnya Nucula yang mudah dijumpai itu secara umum ukurannya hanya sekitar 1 cm dan paling banyak itu hanya sekitar beberapa mili gitu. Ini tidak besar dan harus menggunakan alat tertentu untuk melihat cangkang dari si Nucula ini. Itu subkelas Paleotaxodonta. Subkelas yang kedua adalah Cryptodonta. Ini juga atas dasar gigi engsel, tapi pada Cryptodonta itu cangkangnya tidak dilengkapi dengan gigi engsel. Nah, bagaimana cangkang itu bisa dikaitkan satu sama lain? Itu ada bentukan yang kita sebut sebagai ligamen untuk mengkaitkan antara cangkang kiri dan cangkang kanan. Nah, cangkangnya ini ukurannya juga sama, tapi bentuknya agak memanjang. Bekas otot aduktor ini pada Cryptodonta itu tidak sama ukurannya, makanya disebut sebagai anisomiaria atau heteromiaria. Tipe insangnya masih sama, yaitu bersifat Prosobranchia seperti Paleotaxodonta. Nah, contohnya yang mudah dijumpai itu ada pada Solenia. Ini jauh lebih besar dari Nucula dan ini mudah dilihat tanpa menggunakan alat bantu. Ya. Lihat di situ itu tidak
dijumpai adanya gigi engsel. Tapi engselnya itu sekali lagi dikaitkan dengan erat oleh ligamen dan dibuka tutup oleh otot aduktor sama dengan paleotaxodonta. Nah, subkelas ketiga yang kita sebut sebagai Pteriomorpha. Pteriomorpha ini cangkangnya mempunyai ukuran yang sama, sebelahan cangkangnya itu juga sama, simetris ya, persis. Atau cangkangnya ini tidak dilengkapi, ini secara umum ya, walaupun ini ciri karakteristik yang sebetulnya sukar dicari, itu pada lapisan dalam cangkang itu tidak dijumpai adanya lapisan mutiara yang berwarna mengkilap pada Pteriomorpha. Nah, pada subkelas sebelumnya gimana? Itu apalagi karena tipe cangkangnya sangat kecil dan pasif. Nanti pada Pteriomorpha ini sudah bisa kita lihat insangnya dan mudah dilihat, bentuknya seperti huruf W kalau dilihat batas-batas susunannya, dan terdiri dari dua barisan filamen yang berbentuk V. Jadi kalau V, bentukan cangkangnya V, ini kita kaitkan ada dua barisan, itu kan seolah-olah kecil seperti huruf W. Nah, oleh karena itu ini kadang-kadang disebut sebagai Lameribranchiata atau kelasnya. Nah, tepi mantelnya ini amat tebal tanpa adanya sifon. Jadi keluar masuknya air itu tidak dilakukan melalui sifon. Karena Pteriomorpha umumnya hidup di atas substrat, tidak memendamkan diri pada substrat. Bekas otot aduktornya itu masih sama, bisa dilihat pada bekas-bekasnya dan berukuran sama, oleh karena itu kita sebut sebagai isomeria. Insang yang berbentuk huruf W dan masing-masing berbentuk lapisan berbentuk huruf P itu kita sebut sebagai filibranchia atau Lameribranchia. Makanya ini kadang-kadang disebut sebagai kelas Lameribranchiata. Hidup sebagai bentos tapi ada di permukaan substrat. Oleh karena itu disebut sebagai bentos. Nah, karena hidup di permukaan substrat, maka anggota dari Pteriomorpha ini tidak memiliki sifon untuk memasukkan dan mengeluarkan air. Ya. Nah, contoh yang mudah dijumpai itu adalah anadara. Ini banyak dikonsumsi orang, anadara ini. Yang juga banyak dikonsumsi lagi adalah Mytilus edulis, ini yang kita sebut sebagai kerang hijau. Tapi kalau anadara itu umumnya disebut sebagai kerang darah. Ya. Ketiga, yang juga banyak dikonsumsi dan mempunyai harga yang lumayan dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, yaitu Crassophraya. Ini merupakan tiram bakau yang kita sebut sebagai Crassophraya cucullata. Ya. Dan yang mempunyai nilai ekonomi paling tinggi di antara kelompok Pteriomorpha itu adalah Pinctada. Ini jenis-jenis Pelecypoda yang sudah dibudidayakan untuk diambil mutiaranya. Bekas cangkangnya itu juga masih mempunyai nilai jual yang tinggi karena lapisan dalamnya memiliki lapisan mutiara yang berwarna perak mengkilap. Ya. Kita ada contoh Pinctada di lab bawah yang mempunyai lapisan mutiara dan masih ada beberapa mutiara yang masih melekat di situ. Ini bukan mutiara buatan, tapi mutiara asli yang harusnya itu diambil secara alami pada tepi cangkangnya. Tapi kalau buatan itu sengaja dimasukkan benda asing yang dia bungkus oleh lendirnya itu menjadi mutiara. Di sana. Nah, keempat adalah Paleoheterodonta. Ini belahan cangkangnya masih berukuran sama, tapi yang khas pada Paleoheterodonta itu adalah bekas otot aduktornya. Ini berukuran tidak sama, yang kita sebut sebagai heteromeria. Gigi engselnya ada, dan sangat jelas, ini bukan tipe
Saxodon, tapi Sisodon. Ya. Cangkangnya ditautkan atau dikaitkan satu sama lain dengan gigi engsel ini. Nanti otot yang menguatkan untuk membuka titik cangkang itu yang mempunyai ukuran tidak sama, karena bekas ototnya itu bersifat heteromialia. Bintangnya tentunya berlapis-lapis, masih umum lainnya yang kita sebut sebagai Eulamidantiata atau Filidantia. Nah, yang khas pada Palioheterodonta, nanti kebanyakan anggotanya atau genusnya itu hidup di air tawar. Ini Anodonta hidup di air tawar, Contradens hidup di air tawar, Corbicula hidup di air tawar. Corbicula ini yang kita sebut sebagai remis, gitu ya. Ini dulu banyak dijumpai di perairan yang jernih dan dikonsumsi orang sebagai obat untuk penyembuh tanda petik ya, katanya sakit kuning, silakan. Contradens juga hidup di air tawar. Anodonta kita sebut sebagai umum kijing Taiwan itu juga hidup di air tawar. Nah, yang khas pada cangkang-cangkang yang Pelecypoda yang hidup di air tawar itu umumnya bahannya terbuat dari kapur dan chitin. Tapi kalau murni yang di laut, hidup di laut, itu ada yang dari chitin, ada yang murni 100% dari bahan kapur. Nah, bagaimana dengan lapisan yang multilap di dalam lapisan dalamnya itu? Itu karena adanya ekseksi lendir atau zat yang dikeluarkan oleh lendir itu untuk melindungi cangkangnya itu. Itu yang menimbulkan kesan seperti lapisan mutiara itu, karena warnanya amat multilap itu. Nah, di samping subkelas Paleodontata ada subkelas Heterodonta. Ini Heterodonta adalah subkelas dari Pelecypoda yang gigi engsel pada cangkangnya itu bersifat heterodon. Dan pada Heterodonta itu sudah dilengkapi sifon, ada 2 buah sifon, yaitu inhalan sifon dan eksalan sifon. Ini gunanya untuk memasukkan air dan mengeluarkan air. Belahan cangkangnya tentunya bersifat sama, jadi ukurannya simetris, tapi lapisan dalam dari cangkang itu tidak semengkilap pada pintada itu. Jadi lapisan mutiara yang terbentuk itu tidak jelas pada subkelas Heterodonta. Nanti di dalam Heterodonta itu adanya otot adduktor yang bersifat heteromialia atau isomialia. Jadi ada yang sama dan tidak sama ukurannya. Nah, insangnya tentunya bersifat Eulamidantiata. Contoh pada Heterodonta yang paling khas itu ada pada jenis-jenis Pelecypoda yang hidup di laut. Ini yang sangat terkenal dan sampai saat ini dilindungi itu adalah Tridacna. Tridacna ini Pelecypoda yang berukuran besar sampai lebih dari 50 cm. Itu hidup dengan cara membenamkan diri di dalam karang. Kemudian Solen dan Selina ini yang umum dikonsumsi orang yang kita sebut sebagai remis pasir gitu ya, di laut. Cardium juga mulai dikonsumsi orang. Ini khas pada Cardium itu cangkangnya berbentuk seperti segitiga itu, walaupun setakup dengan belahan yang sama. Dari Glypta purpurea ini dapat dikonsumsi, tapi sebarannya tidak luas. Nah, jenis dari Heterodonta ini merupakan kelompok dari si Pelecypoda yang mempunyai atau menimbulkan kerugian karena satu, bersifat melubangi kayu-kayu itu pada terigu. Kedua, berukuran besar di dalam struktur pasir sehingga itu mengganggu sebaran hewan lain yang
paling umum itu adalah dari crustacea, itu adalah jenis-jenis kepiting. Karena sehingga beberapa nelayan itu merasa amat dirugikan karena tidak bebas mencari atau menggali pasir karena adanya polas ini. Nah, polas ini berukuran bisa sebesar kaki orang dewasa. Ada di kelas terurutan. Nah, kelas yang terakhir dari Pelecypoda yaitu kelas Anomalodesmata. Anomalodesmata ini jarang dijumpai karena jumlah yang ada pada kelompok Anomalodesmata itu merupakan jenis-jenis Pelecypoda yang tidak mempunyai sebaran yang cukup luas. Ya. Yang paling umum itu adalah Poromia. Nah, pada Poromia ini cangkangnya masih sekapuk dan simetris gitu ya. Tapi yang khas pada Anomalodesmata atau Poromia itu gigi engselnya hanya satu atau tidak ada gigi engsel. Jadi dua belah cangkangnya itu dikuatkan oleh apa yang kita sebut sebagai ligamen. Nah, ligamen nanti itu kalau dia mempunyai satu gigi engsel itu yang kita sebut sebagai resilum. Jadi ligamen ada di dalam resilumnya itu. Nah, tetap pembukaan dan penutupan cangkang atau dua kaki cangkang itu dilakukan oleh otot aduktornya. Dan ini besar otot aduktornya. Dan ukurannya tidak sama itu, yang kita sebut sebagai heteromiaria. Nah, yang juga khas pada Anomalodesmata, ternyata tepi-tepi mantelnya itu digunakan sebagai sifon. Karena apa? Bentukan mantelnya itu membentuk sifon yang sangat panjang. Ini yang digunakan sebagai keluar masuknya air untuk menangkap makanannya yang terdiri dari fitoplankton. Insang masih sama bersifat Eulabranchia atau Septibranchia. Nah, bentukan-bentukan insang ini nanti kita pelajari itu sendiri di dalam malakologi. Tapi kalau bentukan cangkang, alat penutup cangkang dan sebagainya itu kita pelajari di dalam konkologi. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini masih bisa diikuti ya sampai subkelas Anomalodesmata dari Pelecypoda. Pak, saya ingin bertanya. Iya. Saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Saya penasaran sih kalau misalkan siput yang moluska yang hidup di laut gitu, terus dia dipindahkan ke daratan gitu, lama-lama dia bisa mati ya, maksudnya karena dia kering gitu atau gimana, Pak? Jadi siput laut itu kan mempunyai alat pernapasan insang ya. Kalau di darat itu alat pernapasannya yang paling umum adalah paru-paru. Jadi insang tidak bisa menyesuaikan diri di daratan. Artinya fungsi insang itu kan hanya mengambil oksigen yang terlarut di dalam air. Tapi kalau di daratan tidak berfungsi sama sekali. Sebaliknya juga seperti itu. Tapi pada kelas, utamanya kelas Gastropoda, yang dari urdu Basomatophora, itu masih bisa sesaat hidup di dua habitat itu. Yang kita ambil dari air tawar, itu sebagian bisa hidup di darat, atau yang sebaliknya yang dari darat bisa hidup di air. Ini karena dia mempunyai insang dan paru-paru. Itu hanya pada Basomatophora, tapi kalau pada Stilo itu tidak bisa. Tapi kematian yang aneh, ya, kematian dari jenis-jenis gastropoda seperti itu tidak cepat gitu. Karena gastropoda masih membela diri atau melindungi diri dengan operculum pada cangkangnya. Jadi operculum ini berfungsi untuk menutupi atau melindungi hewan dari perubahan lingkungan yang ekstrim.
Nah, oksigen yang diambil adalah oksigen yang larut di dalam lendir yang ada di dalam cangkangnya. Nanti kalau itu dikembalikan ke habitat aslinya, maka dia bisa hidup kembali. Nah, lama atau tidaknya itu amat sangat tergantung berapa kuat atau berapa banyak kandungan oksigen yang ada di dalam lendirnya itu. Juga yang di air tawar seperti itu. Tapi kalau itu diambil dari Pelecypoda juga sama. Penutupan rapat yang sangat kuat pada dua katup cangkang Pelecypoda itulah yang bisa digunakan untuk alat pertahanan diri di luar habitatnya. Jadi kalau kita beli Pelecypoda, itu jangan khawatir bahwa dia cepat membusuk, itu tidak. Kalau penutup cangkangnya itu rapat, maka dia masih bertahan hidup. Tapi kalau itu nanti dikembalikan ke habitat aslinya, maka dia baru hidup dengan normal ya. Itu ke sana. Nah, ciri khas yang demikian bisa menandakan bahwa Pelecypoda itu masih baik atau enggak. Contoh yang paling mudah dilihat, kalau Pelecypoda itu sudah mati, maka pengaitan atau pencengkraman dari kedua belah cangkang itu kan jadi melemah karena otot aduktornya itu juga sudah tidak berfungsi dengan baik, sehingga cangkang itu relatif terbuka dan menimbulkan atau mengeluarkan aroma yang tidak sedap di sana. Itu contohnya. Pada Gastropoda juga sama seperti ini. Biasanya aromanya menjadi tidak sedap, yang berbau seperti campuran amoniak gitu. Itu yang terkenal. Jadi jangan khawatir bahwa dia kematiannya itu tidak sesaat, masih ada waktu selama dia bisa mempertahankan diri di dalam cangkangnya. Kecuali ya, nanti pada anggota kelas Cephalopoda itu cepat menimbulkan kematian. Baik, selanjutnya ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Terima kasih, Pak. Oke, jelas ya? Nah, ya, Pak, jelas sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Kelas terakhir dari moluska yang perlu kita bahas agak detail, yaitu kelas Cephalopoda. Ini kelas dari moluska yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi sebetulnya. Ya. Nah, Cephalopoda beda dengan kelas lain. Ini ada yang anggotanya memiliki cangkang eksternal, ada yang memiliki cangkang internal. Dan cangkang internal itu ada yang terbuat dari kapur dan ada yang terbuat dari chitin. Dan ada juga Cephalopoda yang tidak memiliki cangkang sama sekali. Nah, ciri khas yang bisa dilihat pada Cephalopoda ini utamanya adalah kakinya itu seolah-olah terletak di kepala. Padahal tidak seperti itu kejadiannya. Jadi bukan Cephalopoda memiliki kaki di kepala, tapi bagian kaki dan bagian kepala itu seolah-olah ditekuk dan dimasukkan ke dalam tabung. Jadi asumsinya di badan kita ditekuk ke depan gitu, sehingga kakinya ketemu di kepala dan kepalanya ketemu di kaki. Nah, badan kita yang tertekuk itu dimasukkan ke dalam tong. Nah, itulah Cephalopoda yang ada. Jadi ventral dan dorsalnya itu tidak terletak di bagian atas kepala dan di bagian kaki itu. Jadi ventral itu terletak ke arah bukaan depan dan dorsalnya ada di belakang itu. Seperti itu kejadiannya. Jadi oleh karena itu maka Cephalopoda masih memperlihatkan ciri simetri bilateral. Ya. Cangkangnya sekali lagi ada yang eksternal, internal dari kapur atau chitin, atau tidak ada cangkang sama sekali. Nah, yang menonjol dari kelas Cephalopoda itu adalah mantelnya. Mantelnya umumnya adalah tebal dan berotot sangat kuat. Nah, mantel ini yang sesungguhnya kita konsumsi dari kelas Cephalopoda. Jadi bukan bagian kepala, bukan bagian dari isi perutnya, bukan bagian dan lain-lain, tapi mantelnya ini yang kita konsumsi.
Nah, mulut pada cephalopoda ini ada di bagian kepala, dilengkapi oleh dua buah rahang yang amat sangat kuat. Bayangkan rahang ini berbentuk seperti paruh burung kakak tua. Itu kan kuat sekali, demikian kuatnya maka bisa memecahkan cangkang dari Helicopoda itu. Sebenarnya cangkang yang seukuran dengan cephalopodanya ya. Nephridianya ada satu atau dua pasang. Epipodium termodifikasi menjadi sifon. Epipodium ini bagian ventral yang ada di bawah kepala itu berubah menjadi sifon. Nah, sifon ini digunakan oleh si cephalopoda untuk bergerak mundur ke belakang berdasarkan semburan airnya. Sistem sarafnya ini sudah baik dan berkembang baik karena ada di bagian kepala. Insang ada 2 atau 4 belahan itu, dan ini tersembunyi di bawah rongga mantelnya itu. Ginjalnya 2 buah, jantung beruang 3. Nah, ini bagian-bagian yang penting yang dilindungi oleh mantelnya. Nanti cephalopoda ini bersifat spesies. Telurnya itu mempunyai kuning telur yang besar, dan ini paling maju di antara kelas Mollusca, dan telur ini sudah tersimpan dengan baik dan terlindungi dengan baik karena disimpan di dalam kantung-kantung telur itu. Jadi kalau cephalopoda ini mengeluarkan telur itu ada di dalam kantung dan menetas menjadi cephalopoda yang berukuran kecil. Nah, ini dijumpai ada kurang lebih 650 jenis dan sebagian juga ada yang sudah punah, hidup di laut. Tidak pernah ada cephalopoda yang hidup di air tawar. Tidak pernah ada cephalopoda yang hidup di air payau, apalagi daratan. Yang murni ini hidup di laut di berbagai mintakat laut. Jadi ada yang laut dangkal, ada yang kedalamannya sampai dengan beribu-ribu meter itu, di mana masih dijumpai adanya anggota cephalopoda yang hidup itu. Umumnya adalah gurita. Nah, nanti cephalopoda itu dibagi menjadi beberapa subkelas. Nah, ini ragam cephalopoda yang hidup di laut. Cephalopoda, anggota cephalopoda masih mempunyai cangkang eksternal itu ada pada Nautilus. Tapi kalau yang internal itu ada pada cumi-cumi atau lebibu atau sotong yang kita sebut sepia. Nah, cephalopoda yang tidak mempunyai cangkang itu ada pada gurita atau kita sebut sebagai octopus. Argonauta argo ini merupakan kelompok cephalopoda yang sudah punah. Ini ragam cephalopoda kita jumpai. Nah, transisi antara anggota cephalopoda yang mempunyai cangkang internal itu ada pada bentukan cangkangnya. Ada yang murni terbuat dari chitin atau kapur. Antara ini saya katakan transisi karena pada sotong atau sepia ini cangkangnya kan terbuat dari kapur. Tapi pada selampar bentuk morfologinya mirip dengan sepia atau sotong, tapi cangkangnya tidak terbuat dari kapur, tapi terbuat dari chitin. Nah, cangkang kapur pada sotong atau sepia ini yang banyak digunakan sebagai masukan atau suplemen makanan pada burung, namanya adalah burung perkutut, untuk menambah zat kapur di dalam makanannya. Nah, nanti pembagian cephalopoda ini menjadi beberapa subkelas. Yang pertama, dan yang masih memiliki cangkang itu ada pada Nautilus. Oleh karena itu kita sebut sebagai subkelas Nautiloidea. Ini cangkangnya bersifat eksternal dan berbentuk seperti spiral. Nanti spiralnya itu mempunyai sekat-sekat yang kita sebut sebagai
septum atau sebagai rongga-rongga cangkang gitu. Dan cangkangnya ini murni terbuat dari kapur. Ada saluran Sipankel yang terletak di tengah. Ini adalah saluran Sipankel. Ini digunakan untuk memasukkan air ke dalam rongga-rongga ini dan mengeluarkan air ke dalam rongga-rongga ini. Sehingga Nautilus itu bergerak seperti kerja kapal selam. Atau sebaliknya, kapal selam mengikuti cara kerja si Nautilus. Jadi kalau dia ingin ada di perairan lebih dalam, maka dia isi semua rongga tubuh atau rongga cangkangnya itu dengan air. Sehingga berat jenisnya akan bertambah dan dia akan tenggelam. Dan sebaliknya, dengan cara mengosongkan air di dalam rongga cangkangnya, maka dia akan bergerak ke atas ke permukaan. Jadi gerak aktifnya itu hanya secara vertikal, pergerakan secara horizontal itu dilakukan secara pasif karena semata-mata terbawa oleh arus. Nah, yang khas pada Nautilus itu nanti di bagian kepalanya umumnya itu terdapat 60 sampai 90 tentakel itu. Dan masing-masing tentakel itu tidak pernah dilengkapi oleh caker itu yang kita sebut sebagai batu icap. Mata pada Nautilus ini berbeda dengan mata yang ada pada anggota cephalopoda yang lain, yaitu tanpa adanya lensa. Sifon yang digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan air itu terdiri dari dua lobus, dua rongga. Dan pada Nautilus itu tidak lagi mempunyai kantung tinta karena dia melindungi tubuhnya dari mangsa itu karena semata-mata karena adanya cangkang. Ya, nanti cangkang ini bisa ditutup oleh bagian penutup cangkang itu ke sana. Insangnya itu ada dua pasang berjumlah 4 yang kita sebut sebagai tetrabranchiata. Ginjalnya itu tentunya 2 pasang. Yang paling mudah dijumpai tentunya adalah pada Nautilus. Ini Nautilus masih banyak dijumpai di perairan Indonesia Timur. Itu banyak ditangkap dan ini sebetulnya sudah dilindungi. Tidak mudah kita mengeluarkan Nautilus dari habitat aslinya. Itu ciri dari Nautilus. Nah, subkelas kedua yang sudah punah itu adalah Ammonoidea. Ini contohnya yang paling mudah adalah pada ammonit. Jadi yang ditemukan sekarang itu hanya terlihat terekam dari sisa-sisa fosilnya. Fosil cangkang ammonit itu mirip dengan Nautilus, tapi kalau pada Nautilus ini bentukan cangkangnya walaupun sama-sama diskoidal itu pipih. Pipih dalam artian tidak ada tonjolan sama sekali, walaupun rongganya ini cukup luas untuk menyembunyikan tubuh si Nautilus. Tapi kalau ammonit itu cangkangnya itu berupa diskoidal tapi agak mendorong keluar. Bayangkan pernah lihat obat nyamuk bakar dia, itu kan berbentuk diskoidal ya. Tapi kalau obat nyamuk bakar itu kita tarik dari ujung tengahnya, maka dia akan membentuk spiral yang tertarik ke atas. Nah, itu ciri dari ammonit. Sayangnya hewan ini sudah punah. Kita memiliki contoh fosil dari ammonit yang ada di lab taksonomi, itu yang merupakan kelas Ammonoidea yang berukuran kecil itu hanya beberapa senti, 2 atau 3 senti. Tapi dalam masa hidupnya ammonit itu bisa berukuran lebih dari 1 meter atau 2 meter. Ini dulu banyak sekali dijumpai pada zaman Kreta dan Silur ini, waktu zaman adanya
dinosaurus gitu ya. Nah, kelas yang ketiga dari cephalopoda itu Coeloidea. Ini Coeloidea merupakan kelas dari cephalopoda yang anggotanya itu mempunyai nilai ekonomis yang amat tinggi. Dari Coeloidea ini umum yang dijumpai adalah cumi-cumi, yaitu loligo. Setelah itu oktopus, ini yang kita sebut sebagai gurita, dan ada beberapa anggotanya yang juga sudah mengalami kepunahan ya. Pertama adalah belemnit, kemudian spirula, dan belemnoideotis itu sudah mengalami kepunahan. Yang lainnya masih bisa dan masih banyak dijumpai dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Nah, atas dasar ini maka Coeloidea itu tidak mempunyai cangkang eksternal, tapi cangkangnya bersifat internal. Nah, cangkang yang bersifat internal ini itu terbuat dari bahan kapur atau chitin, atau tidak memiliki cangkang sama sekali karena tidak tereduksi. Ya, contohnya itu ada pada oktopus. Yang kedua, tubuhnya terus terang agak sukar dilihat apakah dia betul bersifat silindrik atau tidak, karena bentuknya ini amat beragam tergantung pada bagaimana posisi yang ada pada anggota kelas Coeloidea ini, terutama oktopus itu. Kalau cumi-cumi kan jelas dia silindris karena bentuknya tidak mengikuti habitatnya, tempat habitat dia berada gitu ya. Tapi kalau oktopus itu kan bisa masuk ke dalam lubang yang berukuran kecil, bisa berubah bentuk sesuai dengan habitatnya dan sebagainya. Jadi agak sukar untuk melihat apakah betul dia silindris atau tidak. Tapi umumnya itu berbentuk silindris atau berbentuk bola gitu ya. Nah, yang khas berbeda dengan Nautilus, ini pada subkelas Coeloidea itu pada kepalanya masih dijumpai adanya 8-10 tentakel, dan tentakel pada Coeloidea itu masih dilengkapi dengan saker atau batu isap. Ini digunakan untuk memegang mangsanya atau untuk mencekam atau memegang lawan jenisnya itu pada saat fertilitasi. Nah, mata pada kelas Coeloidea ini jauh sudah lebih maju, bahkan mendekati mata mamalia atau vertebrata itu, karena pada matanya sudah dilengkapi adanya lensa mata. Sifon pada subkelas ini berbentuk tubular mengikuti dengan bentuk tubuhnya yang bersifat silindris. Nah, sifon ini digunakan sebagai alat bantu gerak gitu, di samping siripnya. Coeloidea merupakan anggota cephalopoda yang masih dilengkapi dengan kantung tinta. Nanti kantung tintanya menghasilkan tinta yang warnanya sangat beragam tergantung pada jenisnya itu. Biasanya kalau cumi-cumi itu warnanya agak hitam, tapi kalau oktopus ada yang hitam, ada yang agak kepala-kepalan dan macam-macam. Insangnya sepasang, maka disebut subkelas ini sebagai dibranchia. Yang tadi sebelumnya kan ada 4 yang kita sebut sebagai tetrabranchia. Nah, ginjal pada subkelas ini hanya sepasang dan ada di dalam bagian rongga tubuh, di bagian tengah itu di bawah di belakang kepalanya, ginjalnya ada di situ. Nah, dari cephalopoda, subkelas ini juga masih mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Jadi, kalau Anda lihat di pasaran, untuk kelompok kelas dari cephalopoda mempunyai nilai ekonomi tinggi, itu umumnya ada pada subkelas Coeloidea. Nah, kalau dibandingkan, maka berdasarkan nilai ekonomi pada moluska,
itu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi tentunya adalah jenis-jenis moluska yang digunakan sebagai bahan makanan karena diasumsikan mempunyai nilai gizi yang tinggi. Ya. Kedua, beberapa jenis yang selain mempunyai nilai ekonomi tinggi itu juga sangat merugikan karena bersifat parasit dan melubangi substrat. Ya. Dan ada juga yang bersifat sebagai hama, utamanya jenis-jenis yang hidup di air tawar atau di daratan atau terestrial. Yang di air tawar yang pernah menjadi viral itu karena merusak dan berperan sebagai hama padi, itu ada pada pomacia yang kita sebut sebagai keong mas. Tapi yang menjadi hama di daratan utamanya di pertanian sayuran itu adalah Helicaulis. Orang Sunda mengatakan limu sakrut. Ini kita menyalahartikan sebagai lintah, sehingga banyak dibunuh. Dan sebaliknya, Telecipoda yang juga menguntungkan, karena tadi kita bicarakan ada merugikan karena melubangi dan membuat lubang-lubang pada substrat, itu adalah Corbicula. Ini dulu Corbicula itu dipercaya dapat menyembuhkan airnya setelah direbus, itu dapat menyembuhkan sakit kuning. Walau alam itu benar atau tidak, saya belum pernah membaca farmakologinya. Nah, cangkang sepia ini banyak digunakan sebagai suplemen atau pakan penambah kalsium pada unggas. Tapi kalau pada loligo, di samping nilai ekonomi karena mempunyai nilai gizi yang tinggi, tintanya dulu pernah banyak digunakan sebagai alat untuk menulis. Saya nggak tahu kalian pernah dengar nggak yang disebut tinta Cina itu. Tinta Cina itu awalnya itu diambil dari tinta cumi-cumi karena berwarna hitam pekat. Dan sekarang itu tinta cumi-cumi banyak digunakan sebagai campuran makanan karena ternyata mempunyai nilai gizi juga yang tinggi. Jadi kalau pergi ke daerah tertentu itu ada katanya ada nasi goreng yang berwarna hitam itu dicampur oleh tinta cumi-cumi. Nah, sebelumnya tinta cumi-cumi itu dibuang karena ini mengotori pada saat cumi-cumi itu dibersihkan. Dan kalau ini dilihat di pasar tradisional secara umum di daerah-daerah yang menjual bahan makanan dari laut, ini adalah contoh cephalopoda atau ragam cephalopoda yang mempunyai nilai ekonomi tertentu. Ini yang ada di pojok kiri atas itu ada kelompoknya gurita atau octopus. Tapi kelompok yang ada di kanan bawah itu ada kelompoknya si sepia atau sotong. Nah, lainnya ini adalah cumi-cumi, itu berbagai jenis cumi-cumi yang khas yang bisa dikonsumsi secara umum. Nah, umumnya dari kelas ini itu bisa dikonsumsi semua itu ya, dari cephalopoda, dan ini merupakan jenis-jenis yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Yang kedua yang juga menarik itu dari ukuran itu, sampai banyak menimbulkan salah arti bahwa cumi-cumi yang berukuran besar yang pernah ditemukan itu sampai berukuran sebesar atau sepanjang 11 meter. Ini beratnya hampir 1 kuintal. Ini banyak disalahartikan karena cumi-cumi ini kan hidup di laut dalam, di mana ikan paus masih bisa hidup di kedalaman yang sama dengan cumi-cumi. Ini diartikan cumi-cumi ini bisa membunuh paus itu, dan paus itu menjadi makanan dari cumi-cumi. Padahal yang terjadi sebenarnya itu adalah cumi-cumi ini yang merupakan konsumsi utama dari paus itu. Jadi paus yang berenang ke dalam itu mengejar cumi-cumi untuk digunakan sebagai bahan makanannya. Nah, ini yang pernah ditemukan kira-kira berukuran sampai 11 meter itu.
Dan kalau dibandingkan sebetulnya secara mudah, ini ukuran umum dari ikan paus yang merupakan hewan terbesar. Ini cumi-cumi kan hanya sebagian saja. Jadi ukuran cumi-cumi yang sebesar ini, apakah logis dia bisa menerkam ikan paus itu dan mengkonsumsi ikan paus? Yang sebaliknya terjadi, justru paus ini yang mengkonsumsi cumi-cumi. Nah, kedua dari cumi-cumi yaitu gurita itu. Dulu pernah beredar film yang berjudul Octopus itu. Nah, sedemikian besarnya gurita itu, maka dia bisa menerkam atau mencekram perahu layar yang ada di permukaan. Itu menimbulkan ketakutan sendiri bagi beberapa nelayan untuk melaut karena ada rekaman dari gurita. Maka itu juga tidak benar. Nah, yang benar ini adalah anggota dari amonit tadi. Amonit yang ditemukan yang sudah berupa fosil itu ukurannya hanya beberapa senti, tapi memang ada dan benar bahwa fosil amonit itu ada yang berukuran setinggi manusia itu. Ini yang terbesar yang ditemukan dan tercatat di museum itu ada yang diameter cangkangnya yang membatu itu sampai dengan ukuran 2,1 meter. Jadi benar amonit itu ada yang berukuran amat besar. Nah, sekarang yang berukuran besar ini hanya ada pada Celoidea, itu cumi-cumi ya. Yang lainnya masih di bawah ini semua ukurannya. Dan kalau ini dibandingkan dengan sel yang terbesar itu hanya sekitar 0,1 mm itu pada protozoa ya, lain-lainnya jauh lebih kecil dari ukuran protozoa. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada film moluska. Ya. Nanti ringkasannya bisa berikan ringkasan klasifikasinya. Berarti moluska itu dibagi menjadi 7 kelasnya atas dasar cangkangnya atau jumlah cangkang, kedua atas dasar kakinya. Nah, atas dasar cangkang maka yang bercangkang tunggal itu kita sebut sebagai monoplacopora, yang tidak memiliki cangkang kita sebut aplacopora, yang memiliki cangkang lebih dari satu, umumnya 8, itu adalah polyplacopora. Atas bentukan kaki itu kita sebut atau kita bagi menjadi anggota moluska memiliki kaki seolah-olah ada di kepala, atau sebaliknya seolah-olah kepalanya ada di kaki, itu kita sebut sebagai cephalopoda. Tapi kalau kakinya ada di perut atau perutnya ada di kaki, itu kita sebut sebagai gastropoda. Tapi kalau kakinya ada di belahan cangkang dan berbentuk seperti kapak, itu kita sebut sebagai helicopoda. Nah, pembagian kelas helicopoda itu bisa didasarkan atas kaki. Kalau menganut gastropoda dan cephalopoda tadi, maka dia termasuk kelas helicopoda. Tapi kalau menganut atau asumsinya berdasarkan jumlah cangkangnya, maka kelas ini menjadi kelas bivalvia. Yang ketiga, di luar atas dasar kaki dan cangkang, maka Pelecypoda itu bisa dikategorikan sebagai kelas Lamelibranchiata karena insangnya berlapis-lapis ke sana. Nah, Scapopoda ini saya anggap dalam tanda petik peralihan itu, karena pembagian kelas Scapopoda ini bisa didasarkan pada kakinya. Kakinya seperti skapel, maka dia masukkan sebagai Scapopoda. Tapi yang khas pada Scapopoda itu pada cangkangnya sebetulnya. Cangkangnya berbentuk seperti tanduk dan berlubang di kedua ujungnya. Gitu. Ini yang digunakan sebagai keluar masuknya air atau sisa-sisa air yang digunakan sebagai penafasan atau sisa-sisa air yang digunakan sebagai pencernaannya. Sisa-sisa kotoran dibuang ke anus melalui lubang yang ada di bagian atas atau di luar substrat dari Scapopoda. Ini yang bisa saya sampaikan pada moluska. Nah, sebelum saya akhiri, ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Silakan.
nanti materi ini bisa diambil di emas ya. Saya nggak tahu nih Pak AE memasukkan di emas 1 atau emas 2 gitu. Nah, silakan diambil dari emas. Jadi sekali lagi sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kalau dari saya nggak ada, Pak. Jelas ya? Iya, cukup jelas. Alhamdulillah. Berarti ini bisa kita akhiri ya kuliah ini. Nanti minggu depan kita lanjut membahas mengenai arthropoda itu. Nanti setelah arthropoda bertemu lagi dengan Pak Handi Eko atau Pak Yasman atau nanti setelah itu kita masuk mengenai pemanfaatan vertebrata untuk menilai kualitas air atau kita gunakan vertebrata itu sebagai indikator perairan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri. Baik, kalau demikian, ini saya akhiri pertemuan minggu ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan dengan membahas arthropoda. Baik, dengan mengucapkan assalamualaikum, saya tutup ini ya. Kita ketemu nanti minggu depan.